kembalikan ilmu politik di dalam wilayah analisis kebijakan dengan mengandalkan public ethics, norma moral, kemampuan untuk menganalisis secara metodologi, dan kita pisahkan antara ilmu politik dan kelakuan politik supaya publik tidak menganggap bahwa pemburukan itu terjadi karena ilmu politik. Tidak, pemburukan terjadi karena penguasa politik gagal menerapkan kebijakan yang justru tidak memperoleh tuntunan dari ilmu politik. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, itu bisa yang tadi, pusat dari bagaimana menyelesaikan, bagaimana baik sebelum itu terjadi di Indonesia sampai kemudian hari ini, itu memperlihatkan power, kekuasaan yang harusnya bisa dilakukan, diimplementasi, di-exercise oleh Presiden, oleh para menteri, oleh DPR, sepertinya mereka gagap semua. Nah, ini persoalannya di mana? Satu, ilmuwan politik juga nggak ditanya kok bagaimana sebetulnya. Makanya saya selalu mengatakan dengan tokoh-tokoh itu, tolong para ahli datang ke Presiden, berikan itu masukan-masukan, apa yang harus dilakukan dari politik. Tidak ada kesenjangan terlalu jauh, terlalu lebar antara ideal politik dan real politik. Ini bukan karena ilmuwan politik terbelakang atau memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang rendah dibanding ilmuwan politik Barat, Asia dan Eropa. Bukan. Itu karena tidak ada political will dari otoritas politik untuk menyerahkan dekonstruksi politik, konstruksi politik, dekonstruksi politik, dan konstruksi politik kepada ilmuwan politik. Jadi tidak ada konsultasi akademik. Sahabat BWM Report, kali ini kita mempunyai kesempatan untuk mengobrol bareng dengan beberapa orang yang sudah tidak asing lagi. Di sini ada Profesor Rocky Gerung, kemudian Profesor Husnul Maria, dan Dr. Mulyadi. Nah, saya nggak mau panjang lebar menerangkan, pasti sudah nggak sabar mendengar diskusi mereka, seru pastinya. Jadi saya langsung kasih ke Profesor Rocky Gerung dan saya memutekan diri sendiri. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan memutekan, artinya melockdown diri sendiri. Melockdown. Oke. Melockdown. Oke. Oke, netizen, YouTubers, dan mereka yang tertarik dengan isu-isu politik. Hari ini saya mau bercakap-cakap ringan, tetapi dengan intensi yang kuat untuk mempersoalkan satu hal, yaitu di dalam kondisi pandemik global tentunya, orang bertanya, apa sumbangan ilmu politik dan peran ilmuwan politik di dalam isu global hari ini? Problemnya adalah, kalau kita kasih konteks Indonesia hari ini, sering dikatakan bahwa dokter itu ada di front depan, sehingga mereka sangat potensial rentan terpapar oleh COVID-19. Dan memang terbukti bahwa banyak kematian dialami oleh para petugas medis. Tetapi sebetulnya kalau kita berpikir lebih komprehensif, kita bisa temukan sesuatu yang agak berbeda, yaitu bahwa dokter sebetulnya adalah meninggal bukan karena COVID-nya, tetapi karena kebijakan politik yang buruk. Saya berpendapat begitu. Jadi dokter adalah penerima akibat dari kebijakan politik yang buruk. Mereka banyak yang tewas di dalam perjuangan bukan karena si COVID, tapi karena kebijakan politik yang amburadul. Nah, dalam problem itu saya punya dua sahabat, Dr. Mulyadi dan Dr. Husnul Maria. Dua-duanya ada ilmuwan politik yang selalu mampu untuk menghasilkan diskursus alternatif
di dalam upaya untuk menerangkan keadaan politik hari ini di dunia, di dalam negeri terutama, supaya kita punya kesempatan untuk juga belajar tentang teori politik, belajar tentang problem kebijakan. Jadi bagi mahasiswa politik, kita tahu bahwa di semester 1 diajarkan, politik adalah ilmu tentang beroperasinya kekuasaan. Jadi sifat dinamik dari kekuasaan dipelajari oleh ilmu politik. Sifat statisnya dipelajari oleh ilmu negara. Jadi negara dalam keadaan diam itu dipelajari oleh ilmu tata negara. Negara di dalam aktivitas dinamis dipelajari oleh ilmu politik. Hubungan antara lembaga-lembaga politik. Filsafat politik mengevaluasi perangai kekuasaan. Jadi pembicaraan di Jakarta atau di Indonesia hari ini sering tidak menyentuh bagian yang paling penting sebetulnya, yaitu peran dari ilmu politik untuk menerangkan gejala kesehatan publik. Melekat di dalamnya tentu adalah fungsi dari ilmuwan politik untuk memberi kritik etik atau kritik kebijakan. Nah, saya membaca banyak komentar menganggap bahwa soal kita hari ini adalah soal kesehatan. Padahal sebetulnya soal kesehatan itu tidak mungkin selesai kalau kapasitas politik tidak diaktifkan untuk menghalangi penyebaran virus itu. Jadi saya mau mulai dengan satu dalil bahwa problem kita hari ini bukan problem kesehatan ansih, tetapi problem kekuasaan, yaitu kapasitas yang tidak mampu untuk mendeteksi, apalagi mempersiapkan seluruh fasilitas demi menyelamatkan bangsa. Nah, ini bukan forum politik, saya katakan dari awal, ini adalah forum akademis untuk menghasilkan pembicaraan yang kritis terhadap hubungan antara ilmuwan politik, pendekatan political ekonomi di dalam menghadapi gejala alam yang disebut pandemi COVID-19 ini. Ada tadi Dr. Kusnul Maria dan Dr. Mulyadi, dua-duanya adalah pengajar ilmu politik senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UI, dan saya pernah jadi alumnus walaupun tidak selesai di FISIP UI, jadi cukup mengerti beberapa konsep dasar politik. Dan hari ini juga saya mau belajar lagi tentang ilmu politik dari dua sahabat saya, Dr. Kusnul Maria dan Dr. Mulyadi. Silahkan, mungkin saya mulai dari Kusnul ya, karena saya kenal lebih lama Kusnul, udah puluhan tahun, dan mengenal Mulyadi belum lama ini, tapi saya tiba-tiba merasa ada pikiran yang betul-betul origins dari Dr. Mulyadi selalu di dalam menanggapi public issues. Dr. Kusnul Maria, silakan. Terima kasih, Rocky. Rocky ini sebetulnya juga yang bertanya ini lebih tahu sebetulnya dibandingkan ini, walaupun kita menarik ya bicara. Kalau kita melihat, mendengarkan akhir-akhir ini, bahkan waktu itu saya sempat juga bicara, bahkan seorang Fadlizon sendiri juga mengatakan, kita jangan politik, ini jangan politik pada saat memberikan komentar tentang pandemi corona ini, COVID ini. Nah, terus saya bilang, loh, bukankah putusan presiden itu is political? Bukankah pada saat menentukan ya, apakah itu nanti darurat sipil, tertib sipil, darurat militer, tertib militer, ataukah darurat kesehatan, wilayah dan sebagainya, karantina wilayah dan sebagainya, itu adalah keputusan politik. Nah, ini yang apa namanya menarik sebetulnya untuk menjelaskan political scientist ini bagaimana, baik itu disiplin ilmu politiknya sendiri maupun para aktornya, yaitu ilmuwan-ilmuwan politik. Cuma persoalannya, Rocky, kadang-kadang di masyarakat kita ini masih menganggap, saya itu masih merasakan walaupun sudah 41 tahun ya kita seangkatan ini Mbak Wiwi dengan Rocky di ilmu politik UI. Dulu masih ilmu politik dan HI itu jadi satu, tapi kemudian pisah kayak gitu karena ada anak seorang menteri yang nggak bisa jadi dosen, jadi harus dibuatkan departemen sendiri gitu. Itu lucu-lucu juga ceritanya. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara politik, tadi disebutkan, kita bicara tentang kekuasaan. Kita bicara tentang negara, state.
kita bicara tentang distribution of resources. Jadi kalau kita bicara anggaran misalnya, anggaran kesehatan di Indonesia itu berapa sih? 5,2%. Tahu nggak? 22 negara dari 36 negara miskin, itu anggaran kesehatannya itu 11%. Bahkan Rwanda, Tanzania, Liberia, itu 15% sesuai dengan WHO. Indonesia 5,2%, katanya negara maju. Itu juga keputusan politik. Kenapa distribusi ke anggaran kesehatan itu sangat rendah. Ya, jadi sebetulnya ilmu politik ini bisa kemana-mana, asal independen variabelnya itu bicara tentang kekuasaan, tentang negara, tentang kebijakan publik, tentang decision making process dan distribution of resources. Itu kalau kita bicara tentang ilmu politik sendiri. Nah, persoalannya Rocky di Indonesia, public policy itu lebih dianggap ilmu administrasi, bukan ilmu politik. Ya kan? Makanya jurusan public policy itu biasanya masuk ke fakultas ilmu administrasi. Akhirnya dianggap apa? Akhirnya dianggap secara rutin saja, bukan sebagai satu keputusan politik. Yang bikin siapa? Sekda, kemudian Pemda, ya, yang seperti itu yang berkuasa untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu. Padahal itu adalah pilihan-pilihan politik. Nah, kembali lagi kepada siapa aktornya. Mestinya partai politik. Partai politik fungsinya pendidikan politik, fungsi yang tidak dilakukan, yang tidak banyak dilakukan oleh partai politik di Indonesia itu adalah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Dianggapnya politik itu cuma pemilu, pilkada, rebutan kekuasaan, siapa yang jadi presiden, itu saja sudah selesai. Padahal salah satu fungsi yang sangat penting substantif adalah formulasi kebijakan, dan kalau menang di eksekutif, implementasi kebijakan. Nah, ini yang sebetulnya masih simpang siur, di samping masyarakat secara luas itu kalau melihat ilmu politik, ngapain kuliah ilmu politik, baca koran juga sudah jadi ahli ilmu politik, nggak nyambung. Yang kedua lagi, lembaga-lembaga negara juga tidak menggunakan ahli-ahli ilmu politik dengan baik. Contoh, saya sudah cukup lama bicara, Mahkamah Konstitusi itu mestinya hakimnya salah satunya adalah ilmuwan politik. Yes. Nah, ini juga jadi masalah. Mereka bicara tentang demokrasi, tentang partai politik. Saya pernah menjadi saksi ahli di pengadilan ya tentang partai politik, tentang ini. Ya, hakim, jaksa, pengacara, tiga-tiganya kan nggak belajar ilmu politik, nggak belajar partai politik, nggak belajar yang seperti itu. Nah, kemudian memutuskan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh partai politik. Jadi di sini letaknya memang ilmuwan politik itu masih marginal. Dianggapnya kalau kita bicara udah gratisan aja, nggak usah ini. Padahal kalau Anda konsultan kan dibayar per jam per ini, yang kayak gitu dianggapnya kita ilmuwan politik itu bisa ngambil dari mana saja. Makanya coba dilihat di media. Kalau selalu kan pengamat politik. Padahal S1, S2, S3-nya nggak pernah kuliah ilmu politik. Saya pernah juga ditelepon oleh wartawan. Bu, minta nomor teleponnya profesor ini dong. Loh, kenapa minta ke saya? Iya, dia kan pengamat politik. Ya, maksudnya? Iya kan dia dari UI. Terus, apa namanya? Padahal dia S1, S2, S3-nya sama sekali tidak di ilmu politik kayak gitu ya, di departemen lain kayak gitu. Iya, dia pengamat politik, bla bla bla. Terus saya kadang-kadang kesel ya, maaf ya saya bukan buku telepon. Nah, dalam konteks ini, anggapan media pun itu juga sama. Dianggapnya politik itu sesuatu yang nggak usah dipelajari. Nah, di sini letaknya perbedaan ya, dari mulai pendidikan. Ya, kalau di Australia misalnya, Anda kalau di Fakultas Hukum, itu nggak boleh cuma kuliah Fakultas Hukum. Anda harus mengambil undergraduate-nya itu dari departemen lain. Government and Law misalnya ya, jadi politik and law. Baru kemudian nanti Anda bisa ahli di bidang itu. Business and law, environment and law, yang kayak gitu. Di Indonesia, ilmu hukum, dia mengerti apa saja, belajar apa saja, yang kayak gitu. Padahal itulah yang jadi hakim, yang jadi pengacara, yang jadi jaksa. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, ke isu semula, dalam konteks pandemi COVID-19 ini, itu bisa yang tadi, pusat dari bagaimana menyelesaikan, bagaimana baik
sebelum itu terjadi di Indonesia sampai kemudian hari ini, itu memperlihatkan power, kekuasaan yang harusnya bisa dilakukan, diimplementasi, di-exercise oleh Presiden, oleh para menteri, oleh DPR, sepertinya mereka gagap semua. Nah, ini persoalannya di mana? Satu, ilmuwan politik juga nggak ditanya kok bagaimana sebetulnya. Makanya saya selalu mengatakan dengan tokoh-tokoh itu, tolong para ahli datang ke Presiden, berikan itu masukan-masukan, apa yang harus dilakukan dari mulai, kalau ini kan persoalan ilmu politik kan salah satunya juga leadership. Bagaimana direction giving. Jadi bagaimana seorang presiden, seorang leaders itu memberikan direction kepada rakyat. Otoriter, demokratis, atau tidak. Yang kedua, kemudian juga ada empathy. Ini yang saya kritik berkali-kali di dalam konteks itu. Leadership kita nggak punya empathy. Kemarin pemilu ada 1000-an yang meninggal. Nggak ada kata bela sungkawa, misalnya. Kemudian rakyat demonstrasi, itu bagian dari demokrasi kalau Anda mengerti ilmu politik. Kan demokrasi biasanya yang paling mudah saya artikan kompetisi tanpa kekerasan, excluding the use of force. Full participation, partisipasi penuh. Di sini perempuan harus terlibat karena separuh penduduk itu perempuan, separuhnya lagi dilahirkan oleh perempuan juga. Ya, jadi Rocky kan dilahirkan oleh ibu juga kan. Yang ketiga adalah civil and political liberties. Kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu bagian dari demokrasi. Nah, sekarang para pejabat sepertinya exercise authoritarian. Nah, jadi kembali lagi kalau menurut saya hari ini political scientist-nya juga gagap. Ya, sebetulnya nggak cuma political scientist, hampir semua scholars hari ini balik lagi ke kampus, di kampus yang nggak ada yang berbicara misalnya tentang kesehatan, profesor-profesor, nanti lembaganya mengatakan oh itu tidak mewakili lembaga kampusnya. Ini persoalan sebetulnya di situ persoalan politik jadinya kayak gitu. Ketakutan kepada rezim yang berkuasa. Padahal kita sebagai scholars, apalagi kalau saya juga aktivis yang saya seringkali sebut sebagai engaged scholars yang terlibat kayak gitu, aktivis di luar dari sejak dulu, dari mulai Senat, Dewan Mahasiswa sampai HMI dan sebagainya. Nggak bisa diem saja. Tapi apakah saya mendapatkan penghargaan dengan baik? Enggak. Dipanggil juga oleh dekan gitu, nggak boleh ngomong partai politik dan pemilu. Padahal saya mengajar mata kuliah partai politik dan pemilu. Jadi ini ironi-ironi yang terjadi. Scholars political scientist-nya tidak mendapatkan posisi kalau Anda berbeda dengan government, berbeda dengan rezim. Ya, jadi kalau memberikan masukan-masukan, kan kita ada dekonstruksi, ada rekonstruksi lagi. Makanya 98 sebetulnya masih lumayan waktu itu kita terlibat di dalam pembuatan undang-undang, ya political scientist. 6 dari 9 anggota KPU dulu itu political scientist. Makanya agak berbeda 2004, ya. Diskusinya dibandingkan setelahnya, dianggapnya menjadi anggota KPU itu nggak perlu ilmu politik juga, ya. Jadi ada ketua yang S1 sarjana pertanian, dianggapnya partai politik menanam jagung di kebun kita, kayak gitu kan. Nah ini persoalan-persoalan yang kita hadapi, Rocky, dari political scientist-nya sendiri maupun dari masyarakat negara di dalam melihat apa peran dan fungsi ilmu politik di dalam rekonstruksi kita bernegara. Dianggapnya membangun partai politik itu ya sudah suka-suka aja penguasa. Padahal kan ada konsepnya. Apa itu? Apa fungsi dari partai politik? Bagaimana kemudian meletakkan itu pada fungsinya, dan kemudian kalau terjadi konflik, ya pertentangan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, siapa yang paling banyak berbicara? Selalu cuma dari Fakultas Hukum. Nah, jadi di sini letaknya sebetulnya ilmuwan politik bisa kontribusi banyak sekali, tapi sayangnya ranah channel yang ada itu masih sangat terbatas, bahkan dimarginalkan. Oke, saya akan ulas ini soal pemarginalan ilmu politik. Satu soal yang menyebabkan marginalisasinya adalah perilaku dari politisinya, sehingga publik awam menganggap bahwa politik itu akhirnya menjadi sekedar tukar tambah kepentingan,
sekedar jadi duel antara transaksi, bahkan transaksi di under table nggak kelihatan yang disebut korupsi. Jadi citra orang tentang ilmu politik memburuk bukan karena ilmunya gagal untuk menganalisis, tetapi karena perilaku dari politisi, jadi politician, bukan ilmuwan politik. Jadi ini satu soal juga yang saya kira mesti kita kembalikan, bahwa fungsi dari ilmu politik adalah menguji kekuasaan, menguji kemampuan distribusi kekuasaan. Di dalamnya intinya adalah leadership. Nah dulu di Italia, ilmu politik itu justru, atau di Eropa umumnya, dianggap sebagai, mungkin abad 15-16, ilmu politik dianggap sebagai the highest of all sciences. Ya. Karena memang ini ilmu yang paling berat, rumit. Karena fungsinya mendistribusikan keadilan. Sehingga orang yang nggak mengerti tentang justice, tidak mengerti tentang antropologi, tidak mengerti tentang ekonomi, tidak mungkin paham tentang ilmu politik. Kalau ahli teknik dengan mudah bikin bangunan, ada rumusnya, rumus fisika dasar, rumus fisika teknik, bangunan bisa jalan. Tetapi ilmu politik lebih dari itu, karena dia harus memahami kebutuhan konkret tentang keadilan dan conflicting claim di dalam upaya mendistribusikannya. Jadi saya kira poin penting dari Dr. Kusnul tadi adalah bahwa kembalikan ilmu politik di dalam wilayah analisis kebijakan dengan mengandalkan public ethics, norma moral, kemampuan untuk menganalisis secara metodologi, dan kita pisahkan antara ilmu politik dan kelakuan politik supaya publik tidak menganggap bahwa pemburukan itu terjadi karena ilmu politik. Tidak, pemburukan terjadi karena penguasa politik gagal menerapkan kebijakan yang justru tidak memperoleh tuntunan dari ilmu politik. Nah, saya mau balik nanti soal itu, tapi saya ke Dr. Mulyadi dulu. Tadi Kusnul mengatakan bahwa ada soal yang penting di dalam menghadapi kasus COVID-19 ini, yaitu soal leadership. Kemarin saya baca satu artikel ditulis oleh Dr. Robertus Robert, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta yang juga adalah visiting scholar di Melbourne University, bahwa dia melakukan riset dan menemukan bahwa soal leadership adalah penentu sukses tidaknya penanganan COVID-19 ini. Dia bikin perbandingan misalnya, kalau orang mengatakan bahwa Cina sukses karena sistemnya otoriter sehingga ada span of command, karena partai komunis bisa menyuruh orang untuk tinggal di rumah, jadi kemudian ada anggapan bahwa sistem yang tidak demokratis lebih efektif memberantas COVID. Tapi itu kemudian dibatalkan dengan gejala lain bahwa Korea adalah demokratis dan berhasil untuk memberantas. Jadi tidak ada hubungan antara sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis dalam memberantas korupsi. Robertus Robert datang dengan tesis itu bahwa yang penting adalah leadership. Amerika sistemnya demokrasi gagal, Korea sistem demokrasi berhasil karena perbedaan leadership. Presiden Korea punya kemampuan untuk diapresiasi oleh publik. Presiden Amerika tidak ada public trust buat Donald Trump itu. Jadi banyak soal yang membuat kita berpikir bahwa memang intinya adalah leadership. Nah, dalam keadaan sekarang ini kita coba menilai apakah ilmu politik mengajarkan leadership sebagai satu variabel yang determinan di dalam mengatasi sesuatu yang sifatnya unprecedented. Mungkin dalam keadaan stabil, ya oke, leadership itu diatur lewat birokrasi, lewat hukum, segala macam. Tapi dalam keadaan yang extraordinary hari ini, kita perlu leadership yang beyond the call of duty, gitu, yang melampaui tugas yang diberikan oleh aturan-aturan formal. Jadi semacam lompatan kepemimpinan yang orang tunggu. Nah, kita lihat misalnya di Prancis, leadership yang buruk itu akhirnya menyebabkan dokter-dokter mengajukan semacam class action untuk menuntut pertanggungjawab Perdana Menteri karena keterlambatan mengantisipasi soal COVID-19 ini. Di Brasil
kita baca beberapa waktu lalu, militer akhirnya mengambil alih secara silent operation kekuasaan presiden khusus dalam soal penanganan darurat COVID ini. Nah, di kita kemarin ada wacana akan ada darurat sipil. Tapi sekali lagi, darurat sipil itu kalau leadershipnya buruk, itu akan menghasilkan sebut aja kontra pikiran di dalam kebijakan publik. Dan kelihatannya ide itu masih ada di dalam pembicaraan di istana tentang kemungkinan darurat sipil. Karena bagaimanapun dia sudah pernah diucapkan itu. Nah, kita mau lihat seberapa jauh leadership ini lepas dari sistem politiknya bisa dihasilkan ulang di dalam waktu yang pendek ini karena akumulasi dan pertumbuhan eksponensial dari virus ini sepertinya akan membuat kita gagal untuk menghasilkan public policies yang sound tadi itu. Saya ke Pak Mulyadi, ke Dr. Mulyadi dulu, supaya kita dapat semacam insight tentang watak kekuasaan di dalam keadaan krisis hari ini. Poin saya adalah tetap orang tidak merasa ada semacam kesungguhan dari pemerintah. Kendati pemerintah udah setiap hari ada di televisi. Jadi sekali lagi problem leadership. Silakan Dr. Mulyadi. Baik, Bang Rocky, terima kasih. Saya sebenarnya Bang Rocky ini saya kenal sudah lama. Pertemuan fisik saya memang belum lama, tetapi sudah lama. Pikiran-pikiran beliau bagus. Memang juga beliau senior saya di ilmu politik. Nah, saya masuk Bang Rocky tentang politik dan ilmuwan politik di Indonesia. Saya tidak mau jadikan ini sebagai tempat keluh kesah. Saya hanya ingin mendudukan kesempatan ini agar semua pihak bisa memahami kami sebagai seorang akademisi di ilmu politik. Pertama saya harus tegaskan bahwa apa yang terjadi di Indonesia, praktek politik yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak berada dalam satu titik garis lurus dari filsafat politik. Apa yang seharusnya, filsafat politik itu apa yang seharusnya, ya. Kemudian pemikiran politik dan ideologi politik. Jadi ada kesenjangan terlalu jauh, terlalu lebar antara ideal politik dan real politik. Ini bukan karena ilmuwan politik terbelakang atau memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang rendah dibanding ilmuwan politik Barat, Asia dan Eropa. Bukan. Itu karena tidak ada political will ya dari otoritas politik untuk menyerahkan dekonstruksi politik, konstruksi politik, dekonstruksi politik dan konstruksi politik kepada ilmuwan politik. Jadi tidak ada konsultasi akademik. Itu yang saya catat. Ilmuwan politik, peran ilmuwan politik yang diberikan hanya minimal sekali, yaitu hanya sebagai pengamat politik. Status ini sebenarnya bagi saya, Bang, ini ancaman karena di satu sisi ingin merendahkan, di satu sisi ingin menjerumuskan. Karena bagi ilmuwan politik, ketika dia turun menjadi pengamat politik, maka ancaman ada di situ. Itulah sebabnya ilmuwan politik jarang sekali berpendapat akademik kalau diletakkan pada posisi dia sebagai pengamat politik. Dia tidak bisa. Tapi kalau diletakkan sebagai seorang saintis, maka dia akan fungsikan teori-teorinya, ya konsepnya, definisinya, pendekatannya, model-model yang ada dalam ilmu politik untuk mengkonstruksi politik yang ada, untuk mendekonstruksi politik yang kita anggap tidak baik, untuk merekonstruksi politik yang ada. Karena itu kemudian peran yang ada di sini, ilmuwan politik memang didudukkan di satu tempat yang terhormat, bukan untuk dilecehkan, bukan untuk didebat oleh para juru bicara kepentingan. Enggak. Jadi kami minta agar mereka duduk mendengarkan kami dan akan kami berikan sejumlah alternatif, sejumlah kebijakan-kebijakan ini loh, kebijakan 1, 2, dan 3.
Contoh, kenapa mesti berbicara tentang darurat sipil? Kenapa Anda tidak berbicara dulu tertib sipil? Bukankah tertib sipil itu lebih rendah daripada darurat sipil? Misalnya, itu kategorisasi yang di dalam ilmuwan politik itu mereka sudah pahami semua. Ada darurat militer, ada darurat perang. Nah, pilihan-pilihan seperti itu kan ilmuwan politik itu bisa menjelaskan. Karena kita kembali ke tujuan teori, fungsi dasar teori itu adalah untuk menjelaskan dan untuk meramalkan. Nah, kami tidak pernah dilibatkan untuk mempersiapkan diri ketika menggunakan ilmu-ilmu kami ini, ilmu politik untuk meramal. Kami tahu Indonesia akan lemah pada tahun sekian, karena kebijakan-kebijakan yang diambil. Karena itu seandainya dilibatkan kami akan mencegah kebijakan-kebijakan itu diambil. Contoh, dia mengatakan darurat sipil, dia mengatakan tertib sipil. Ini juga secara konsep mereka tidak pahami. Umumnya darurat sipil dan tertib sipil itu berkaitan dengan konflik sosial, konflik horizontal, ada huru-hara politik. Beda kalau angkatan bersenjata, gerakan politik bersenjata, maka akan dihadapi dengan darurat militer dan mungkin darurat perang kalau itu misalnya separatisme. Tapi dalam konteks seperti ini, saya katakan tadi, saya kembali lagi, Pak Lukis, jangan sampai saya lupa, ilmuwan politik itu ditempatkan hanya sebagai dalam keadaan krisis seperti ini kami dipanggil untuk menjelaskan kenapa politik kita bisa salah, bisa keliru. Jadi kan hanya diminta untuk menjelaskan sebatas itu. Nah, celakanya ketika kami menjelaskan sesuai dengan teori, dia tidak mau pahami posisi kami sebagai political scientist. Kami dituduh langsung sebagai orang yang punya kepentingan lah, yang tidak puas lah dan sebagainya. Sehingga ketakutan itu ada. Karena memang watak kekuasaan itu juga membawa coercy, kekerasan. Bukan hanya kekuasaan itu tidak hanya berbicara tentang semacam legitimasi dan justifikasi. Nah, kita berbicara tadi tentang kepemimpinan. Ada pertanyaan, adakah korelasi signifikan antara rezim politik dengan pandemi COVID-19 ini? Apakah iya bisa kasus per kasus bisa dijelaskan bahwa negara A berhasil tapi negara lain gagal. Itu kalau rezim politiknya. Apakah ada dalam soal caranya? Mungkin misalnya lockdown di negara lain berhasil tapi di negara lain tidak berhasil. Nah, tapi yang diuji tadi itu adalah masalah kepemimpinan, leadership. Nah, ilmu politik ini sangat mendasar karena ini berbicara tentang kekuasaan. Nah, kita masuk dalam pemilu. Fungsi dasar pemilu itu adalah menyingkirkan orang-orang jahat. Ya, saya ulangi. Fungsi dasar pemilu itu, fungsi substantif pemilu dalam ilmu politik adalah menyingkirkan orang-orang jahat untuk memerintah dan memberikan ruang kesempatan orang-orang berbakat dalam memerintah. Apa yang dimaksud dengan orang-orang berbakat dalam ilmu politik? Adalah orang yang memiliki kapabilitas politik dan integritas politik. Jadi dia punya kompetensi akademik, punya kompetensi sosial, dia punya moral. Karena politik itu tidak bisa dipahami dari sisi yang sangat rendah. Politik itu sangat tinggi. Politik itu berbicara tentang bagaimana mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Ini tidak gampang. Jadi bukan definisi-definisi yang dipahami oleh para politisi kita, aktivis kita, itu adalah definisi praktek politik yang keliru, yang diperkenalkan terus-menerus. Bahwa politik itu adalah pengorganisasian kebencian, pengorganisasian perlawanan, ketidakpuasan. Itu definisi-definisi yang dipungut dari praktek politik. Dan memang ilmu politik memang harus menjelaskan kenapa mereka tidak puas. Bicara tentang pemilu tadi, fungsi pemilu ada, fungsi substantifnya adalah menyingkirkan orang-orang jahat memerintah. Jangan sampai orang-orang jahat memerintah. Karena bukan demokrasi nanti yang terjadi. Yang terjadi adalah oligarki dan atau monokrasi. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak mungkin kita mengharapkan
ada keikutsertaan, ada apa namanya? Nggak mungkin kita mengharapkan kepatuhan dari masyarakat, nggak mungkin, karena ada pembangkangan ketika pemerintah tidak memiliki legitimasi dan justifikasi untuk memerintah yang diperoleh dalam pemilu, maka dia sulit memerintah, dia sulit menjalankan kekuasaannya. Salah satu cara mereka untuk menjalankan kekuasaannya adalah koersi. Dia melakukan paksaan dan intimidasi. Dan untuk kontes COVID ini, itu tidak bisa dijalankan dengan itu. Makanya itu memang ada, negara komunis bisa berhasil. Karena sistemnya memang yang membuat mereka terpaksa. Dan masyarakat komunis memang masyarakat setuju dengan ideologi itu. Tapi untuk konteks Indonesia, kita agak sulit. Kita harus butuh pendekatan. Dan ini tadi Bang Rocky memang sudah menjelaskan, dan masyarakat kita sudah tahu semua bahwa ada, ya bahasa halusnya, ada respon respon yang terlambat. Ya, saya pikir di dalam ilmu politik ini kajiannya sangat dalam, karena ini berbicara tentang state, ini berbicara tentang penggunaan kekuasaan. Itu tidak sesederhana itu menjelaskan bahwa memang ada keterlambatan. Nah, keterlambatan itu ilmu politik harus menjelaskan. Ya, harus menjelaskan kenapa bisa terlambat, ada apa dan sebagainya ini. Dan tentu itu semua di ruang publik seperti ini, posisi kami sebagai political scientist itu agak sedikit riskan. Karena menjelaskan politik itu agak berbeda dengan menjelaskan bangunan. Kalau bangunan itu roboh, jembatan itu roboh, itu sangat mudah dijelaskan. Tidak ada orang tersinggung itu. Ya, paling dia mengatakan bahwa paling dia bisa paling orang mengatakan, oh iya ya, jembatan itu runtuh karena dia tidak mengacu kepada teori-teori yang benar, ya, tentang teknik sipil, tentang arsiteknya. Tapi kalau kami menjelaskan itu, Bang, itu agak sulit, ya, karena akan menunjuk kepada orang. Apalagi kalau kekuasaan itu tidak impersonal, dia personal, dia akan menggerakkan kekuasaannya untuk mencari tahu siapa itu Mulyadi itu, tangkap dia, lakukan segala cara, bungkam dia. Itulah watak kekuasaan, dan itulah menyulitkan kami sebagai ilmuwan politik. Nah, karena itu sebenarnya seandainya negara itu menempatkan kami di tempat yang terhormat, maka kami akan bisa menata sebenarnya itu. Kan politik itu determinisme politik, Bang. Ekonomi politik, sosiologi politik, semuanya itu, antropologi politik, politik kesehatan. Bicara tentang kesehatan, Bang, aku tidak pernah gembira kalau banyak rumah sakit. Jadi setiap tahun rumah sakit bertambah dan mewah, itu bukan keberhasilan sebuah negara. Negara itu negara sakit kalau banyak rumah sakitnya, Bang. Dalam teori ilmu politik, itu negara sakit. Justru kebijakan politik itu harus diarahkan bagaimana mencegah orang sakit, bukan mengobati orang sakit. Sama dengan pemilu, tidak ada gunanya kalau pemilu itu banyak sekali pelanggaran. Oh, ada kebanggaan, kami sudah berhasil menindak orang. Tidak ada, karena semakin banyak pelanggaran pemilu, semakin rendah legitimasi dan justifikasi seorang penguasa. Karena itu dicegah pelanggarannya. Sama dengan ini, kita tidak harus bangga. Nah, di Indonesia ini sebenarnya sudah ada. Berikan ruang kepada misalnya kesehatan masyarakat. Kan ada puskesmas. Puskesmas itu adalah, menurut saya, dalam ilmu politik ini bisa dikembangkan, ya, dalam kebijakan pencegahan penyakit. Nah, rumah sakitnya ini mengobati. Boleh sih, saya bisa katakan, silakan Anda bikin rumah sakit yang mewah. Tapi kalau untuk tujuan bisnis, misalnya, bagi negara lain, bukan untuk bisnis negara kita. Karena negara gagal juga itu kalau dia mengharapkan warganya sakit itu. Jadi, ilmu politik itu kalau mau melihat kesehatannya berhasil, politik kesehatannya, semakin hari, misalnya setiap tahun ada rumah sakit, satu rumah sakit ditutup. Tahun lagi, tahun lagi berikutnya ada lagi rumah sakit ditutup, ya, dan dirubah menjadi pusat kesehatan masyarakat. Jadi di sepanjang perjalanan kalau kita itu melirik, tidak ada apotek itu, tidak ada industri farmasi obat itu. Yang ada adalah pencegahan misalnya itu. Ya, kalau misalnya ada obat pencegahan, bukan obat mengobati dalam artian kata sakit. Karena kesehatan itu sangat mahal di dalam ilmu politik. Itulah sebabnya bicara tentang kesehatan di awal, itu keselamatan itu.
dalam konstitusi kita di awal itu di bagian pembukaan, bukan pada pasal, Bang. Itu ditempatkan itu. Negara menjamin keselamatan. Menjamin keselamatan, dan inilah pentingnya ilmu politik di sini. Tapi kalau tidak dipahami itu ya sudah. Ya kami akan nanti dipanggil saja untuk menjelaskan kenapa bisa politisasi seperti ini. Ya, pada itu penting. Jadi poin saya ingin sampaikan yang pertama, bahwa kami memang tidak ditempatkan pada posisi yang terhormat, tanda kutip. Kami tidak mau minta dihormati, Bang. Dalam artian sebagai saintis dan sebagai ilmu, kami tidak minta. Tapi sistem politik yang bagus, yang hebat adalah dia mampu membuat negara itu kuat, kapabilitas ekstraktifnya. Apa itu? Artinya apa? Sumber dayanya yang handal, negara itu mampu mereproduksi dan memproduktifkan ilmuwan-ilmuwannya dan ilmunya untuk kepentingan dan keselamatan orang banyak. Dan salah satunya tadi adalah menempatkan orang-orang ahli sesuai dengan bidangnya. Itu tadi. Kalau negara itu tidak mampu menempatkan orang-orang pada tempatnya, itu negara gagal itu. Dan itu bagian daripada ilmu politik bisa menjelaskan itu, Bang. Ilmu politik bisa menjelaskan itu. Jadi ada kapabilitas ekstraktif. Bagaimana misalnya? Nah, kita mau bertanya, kalau dalam proses penanganan ini ada kecenderungan masyarakat kita itu tidak patuh, ada ketidakpatuhan. Nah, pertanyaan ilmu politiknya kan gampang. Apa yang menjustifikasi sebuah pembangkangan sosial? Iya. Kan hanya 3 jawabannya itu. 1, adanya janji-janji ya yang tidak terpenuhi sebelumnya. Jadi mereka tidak puas. Ya, mereka tidak ini. Jadi ada penilaian yang buruk tentang penguasa. Yang kedua, ada pelanggaran moral kategoris di situ. Jadi sudah melihat, wah ini penguasa ini sudah melanggar ini. Jadi apapun yang tidak mereka tidak patuh, tidak mungkin itu manfaat material yang ada. Jadi apakah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran mereka, untuk sejahtera mereka. Negara punya tugas seperti itu, Bang, dalam ilmu politik. Saya kira itu dulu, Bang. Tuh, sangat komprehensif, dan saya kira soal kita sekarang adalah bagaimana mengaktifkan ulang nalar akademis supaya jadi pertimbangan maksimal dari kekuasaan. Tadi Dr. Mulyadi mencoba memperlihatkan kontradiksi di dalam kebijakan yang diakibatkan oleh konsultasi politik yang minim. Dan saya kira itu yang terjadi sekarang, bahwa negara misalnya membayangkan akan ada pembangkangan dan dia siapkan aturan untuk mencegah dan menghukum pembangkangan itu nanti. Bukan melakukan analisis politik apa penyebab atau potensial penyebab dari pembangkangan. Dan itu adalah fungsi dari ilmuwan politik. Kalau pakar hukum dengan gampang akan katakan, oke, siapkan undang-undang untuk punishment terhadap pembangkangan itu. Padahal dalam keadaan krisis, pembangkangan itu potensial terjadi. Jadi analisis saja faktor-faktornya seperti diterangkan oleh Dr. Mulyadi tadi. Ada satu hal yang saya angkat sebagai isu berikutnya adalah ilmuwan politik, begitu jadi pengamat politik, dia tinggalkan metodologinya. Dia mengumpankan diri untuk digulung oleh public opinion, digulung oleh headline gitu. Karena ada sensasi di situ. Karena ada keinginan untuk memperlihatkan reputasi di depan publik, komunikasi massa, televisi, segala macam itu. Jadi seringkali basis metodologi yang harusnya diucapkan di dalam debat, di dalam uraian akademis ke publik, itu tidak dimaksimalkan karena yang disebut sebagai permainan pencitraan si ilmuwan sendiri. Karena survei misalnya dibasiskan pada sebut aja pesanan kecil-kecilan dari kekuasaan. Jadi ada
lack morality di dalam diri ilmuwan sendiri begitu berhadapan dengan public opinion. Begitu dia menganggap bahwa supaya jadi headline, maka dia mesti ucapkan sesuatu yang kontroversial itu. Dengan metodologi yang rapuh itu. Jadi ini satu soal. Nah, kekuasaan memilih untuk menyewa pengamat semacam ini ketimbang pergi ke pusat-pusat studi yang ada metodenya itu. Ketimbang mengundang diskusi yang dingin, terbatas untuk mendeteksi ada nggak potensi social unrest ke depan, ada nggak potensi pembangkangan ke depan. Tanya pada ilmuwan politik, jangan tanya pada ahli hukum. Ahli hukum akan bilang, siapkan undang-undang saja, tanpa ada analisis tentang political economy of social unrest, atau syarat-syarat sosiologi dari social unrest. Jadi, kelihatannya ini satu paket dengan sifat kekuasaan yang selalu anti-intelektual, yang tidak mau mendengarkan pendapat ilmu itu. Termasuk dalam COVID ini, ada pendapat ilmu, tapi diabaikan, karena dianggap bahwa itu culture kita nggak harus terus-menerus ikuti pendapat WHO misalnya, kan ada soal-soal semacam itu. Bahkan Donald Trump, dia anti ilmu sebetulnya. Boris Johnson juga, di Inggris juga sebetulnya anti ilmu, karena mengandalkan akan ada herd immunity. Jadi kekuasaan yang anti ilmu selalu terlambat untuk mengantisipasi problem politik di depan dalam situasi krisis. Kalau situasi normal, APBN banyak, segala macam, partai politik bisa dikendalikan, itu gampang aja. Tapi dalam situasi turbulensi semacam ini, reaksi anti ilmu itu justru akan memperparah pengambilan keputusan. Itu komentar saya. Saya ingin dapat komentar balik dari Mulyadi lalu ke Dr. Kusno. Silakan. Iya. Soal anti ilmu ini nih, soal tabiat anti ilmu. Ya itu Bang tadi, sebenarnya saya masih menyambung komentar saya tadi. Salah satu penyebabnya tadi, ada pandangan yang kuat ya di arena publik bahwa untuk urusan politik itu semua orang bisa. Dan urusan politik itu tidak perlu membawa persoalan ke ahlinya. Dan ini dibuat sedemikian rupa, ya, untuk, ya saya tidak mengatakan itu mendiskreditkan, tapi ini dikembangkan bahwa urusan politik itu tidak mesti harus disampaikan oleh ahlinya itu. Dan ini yang jadi problem. Contoh, saya beberapa kali pertemuan saya pernah luruskan bahwa Anda jangan lagi gunakan istilah hukum itu adalah panglima, tanda kutip. Ya. Dan kalau menggunakan itu, ya, itu berbahaya. Karena dalam studi ilmu politik, hukum itu hanya produk politik. Anda bisa bayangkan. Ya. Jadi panglimanya, jadi kalau dia itu panglima ya mungkin panglima kodamnya lah. Tapi kasatnya atau panglima tertingginya itu politik itu. Ya, karena itu kalau politiknya bagus, maka hukumnya juga bagus. Kalau politiknya bagus, maka ekonominya bagus. Segala-galanya, karena ini determinisme politik. Artinya semua yang dilakukan itu atas pertimbangan politik, dan politik itu tidak bisa dipahami dalam konteks praktek politik yang seperti tadi saya katakan, bahwa yang dimaksud dengan politik adalah kemunafikan bohong awalnya, munafik tengahnya, baru tiga-tigaan akhirnya. Bukan itu. Politik adalah bagaimana merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Bukan itu. Politik itu moral, politik itu nilai. Politik itu juga menyangkut masalah instrumen. Karena itu harus nyambung mulai dari atas, filsafat politik, turun baru jadi pemikiran politik, baru kemudian menjadi lobby itu politik, kemudian menjadi praktek politik. Nah, kalau ini tidak berada dalam satu garis lurus, ya, itu pasti akan bermunculan masalah-masalah. Nah, di sini letaknya kehebatan Bang Rocky sendiri, karena pernah di politik, pemikiran politik, awalnya di ilmu politik, kemudian berada di filsafat politik. Karena itu selalu menjadi enak dijelaskan. Kalau bicara tentang nalar politik, bicara tentang akal sehat, karena
Di ilmu politik itu kan tugasnya ilmuwan, saintis itu bagaimana memproduksi teks, wacana, dan argumen. Argumen-argumen yang baik ini juga yang perlu diuji. Ya, dan karena itu kemudian ya dengarkanlah kami, jangan kami dibantah dengan cara kepentingan. Itu yang kami maksud. Jadi berikanlah kami ruang untuk menjelaskan. Karena kan salah satu fungsi teori itu untuk menjelaskan mengapa bisa terjadi itu. Nah, celakanya kan yang tadi Bang Rocky bilang, ini sebenarnya ada teori saya yang ingin saya perkenalkan, tapi tidak apa-apa. Oke. Ya, sekelompok orang yang punya nafsu ingin berkuasa. Karena menganggap kekuasaan itu, ini power over, bukan power to do, ya konsepnya. Dia menganggap bahwa kekuasaan itu dipatuhi, dihormati, dilayani, disembah, disujudi, ditakuti, ya. Inilah yang dianut. Sekelompok kecil ada orang yang bernafsu seperti ini, ya kemudian tapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tidak punya integritas, tapi ada keinginan. Sampai-sampai dia nekat. Inilah saya sebut dengan oligarki politik. Ya, dalam bahasa saya itu badut politik. Siapa yang mengendalikan ini? Sekelompok orang, jumlahnya sangat kecil, tapi punya hasrat untuk menguasai seluruh sumber daya politik yang ada. Sumber daya politik itu ada 3, Bang. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 3 sumber daya politik ini, Bang, ada di kampus. Ya, sumber daya alam juga ditemukan oleh sumber daya manusia. Sumber daya buatan juga dibuat oleh sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang hebat ada di kampus. Karena itu, Bang, oligarki politik oligarki ekonomi yang saya sebut bandar politik, dia juga akan mengincar kampus, Bang. Dia akan mengincar kampus. Kenapa kampus mau dikuasai? Karena kampus itu tempatnya tadi untuk mendapatkan justifikasi penggunaan 3 sumber daya itu. Di situ ada lisensi, di situ ada hak cipta, di situ ada apa lagi? Hak cipta, lisensi, dan ada 3 itu, Pak, itu. Jadi kampus berarti menguasai lisensi, menguasai hak cipta, menguasai hak untuk mengedarkan itu, hak untuk memiliki, hak untuk menyimpan itu. Ya, jadi karena itu kemudian besok saya ramalkan, Bang, kampus-kampus itu dikendalikan oleh kelompok kecil ini, namanya oligarki ekonomi. Di dalam pemilu dialah yang menguasai, dia yang menggerakkan tadi oligarki politik ini, dia yang membiayai, yang saya sebut sebagai bandar politik. Nah, ada lagi kawanannya yang satu, Bang, sekelompok kecil orang, kelompok kecil orang, dia butuh suaka politik, dia butuh perlindungan, dia butuh suaka ekonomi dan suaka politik. Siapa ini? Itu tanda kutip, ya, yang palsu, bukan yang asli. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang palsu, ya, bukan yang asli, ya. Termasuk ini intelektual. Di sini ada dosen. Semuanya itu bisa berubah menjadi oligarki politik yang saya istilahkan bandar politik. Nah, yang mungkin Abang masukkan tadi, yang diundang jadi pengamat ini adalah para bandit, Bang. Jadi dosen yang ada di kampus, dia menyewa, dia menggunakan teori-teori yang salah untuk membenarkan itu, untuk mendapatkan kegaguman dari publik. Jadi, nah ini tadi salah satu kerusakan politik yang ada, penyebab kerusakan politik karena opini publik, ya, tentang politik itu dibentuk oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Dalam artian kata tadi, ya ini tadi political bandit ini, bandit politik tadi ini. Jadi dia mendapatkan dia ingin mendapatkan suaka politik dan suaka ekonomi, maka ya jadilah dia, misalnya kalau dia di kampus orang bilang pelacur intelektual,
Jadi misalnya kalau survei, secara metodologi tadi kan sudah dijelaskan bahwa toleransi kesalahan di dalam survei itu namanya margin error. Kan itu aja, Bang. Tapi yang terjadi ada margin-margin yang lainnya itu tadi. Dan celakanya, ini publik mencium itu. Sehingga dampaknya kemudian yaitu pada legitimasi dan justifikasi. Saya ulangi lagi, Bang, tadi. Pemilu itu bukan sekedar pemilih bilik suara. Ya, dapil TPS kotak suara, bukan itu. Kemudian dihitung. Ya memang, angka memang, tetapi di belakang angka itu justifikasi dan legitimasi. Penguasa yang tidak punya justifikasi dan legitimasi, meskipun menang dalam pemilu, ibarat dia duduk di punggung harimau. Dia akan kepanasan dan dia akan dimangsa harimau itu. Begitulah rakyat itu. Dia tidak akan perintahnya. Dia tidak akan patuh kepada penguasanya karena dia tahu bahwa dia tidak punya legitimasi dan justifikasi untuk memerintah. Saya kira itu, Bang. Oh, oke, keren. Jadi penguasa yang tidak punya legitimasi ibarat duduk di punggung harimau. Dan sekarang lebih berbahaya lagi. Kalau punggung harimau masih mending, dia masih bisa lihat kapan si harimau itu kehabisan napas, karena harimau adalah sprinter, tapi dia nggak bisa lama maraton. Nah, yang bisa maraton lama itu adalah COVID-19 itu. Jadi sebetulnya pemerintah sekarang kekuasaan sedang menunggangi COVID-19 yang bahkan tak kelihatan dan dia tak tahu kapan energi si COVID ini berakhir. Saya balik ke Kusnul terakhir. Kita punya problem tadi diuraikan oleh Dr. Mulyadi tadi bahwa banyak pengamat politik yang sebetulnya juga pseudo ilmuwan politik berupaya mengucapkan pikiran politik tapi dalam rangka mencari suaka politik di kekuasaan. Sebaliknya, pemain politik juga mendekat pada kekuasaan dengan motif yang sama, mencari suaka. Suaka di dalam feodalisme, suaka dalam patrimonialisme, suaka dalam oligarki. Jadi kita ada di dalam kesulitan besar karena baik ilmuwan politik maupun pelaku politik sama-sama ada di dalam motif mencari suaka. Ujung dari pencarian suaka itu tentu adalah motif ekonomi, motif perpanjangan izin, perpanjangan kontrak segala macam itu, perpanjangan izin survei juga itu motif ekonomi itu. Jadi kultur ini yang kemudian masuk di dalam pikiran publik bahwa menjadi konsultan politik itu artinya menghasilkan uang, bukan menghasilkan public morality. Itu poin bagus dari Dr. Mulyadi tadi. Saya ke Kusnul untuk bikin semacam satu proyeksi bahwa hal semacam ini bisa berulang lagi di dalam bulan-bulan ke depan ketika misalnya dunia berhasil mengatasi COVID-19, kita Indonesia masih akan masuk di dalam politik pilkada yang mungkin tertunda tapi akan berlangsung lagi. Sehingga mental politik tadi dan mental ilmuwan politik juga akan carry over ke dalam situasi politik nasional yang meluas nanti dalam urusan pilkada dengan motif yang sama, cari suaka. Surveyor cari suaka, ilmuwan politik cari suaka karena mungkin bisa jadi pejabat di daerah itu. Sehingga ilmu politik akan mengalami demoralisasi ulang. Nah, kita ingin mencegah supaya politik Indonesia, ilmuwan politik dan pengamat politik tidak masuk dalam jebakan demoralisasi nanti. Silakan, Kusnul. Ya. Kalau tadi ya terminologi siapa pengamat politik, makanya saya seringkali agak protes kalau dipanggil di TV terus ditaruhnya pengamat politik. Maaf ya, saya dosen ilmu politik. Karena kalau pengamat ini kan banyak yang nggak pernah kuliah ilmu politik jadi pengamat. Gitu. Ada juga yang nggak pernah kuliah IT, dia juga jadi pengamat kayak gitu ya. Jadi ini juga persoalan media. Kalau tadi dikatakan di dalam konteks media juga membutuhkan corong-corong untuk ya legitimasi juga. 2005 saya pernah menulis juga artikel tentang the triumph of pragmatism.
Jadi pragmatisme ini ya baik itu scholarsnya maupun masyarakatnya maupun politisinya ini sudah merasuk di mana-mana karena kita sekarang terkena wabah selain COVID itu adalah wabah materialisme ya. Jadi waktu saya menjadi anggota KPU dulu, pada saat kita bicara gimana meletakkan fondasi supaya KPU itu transparan dan accountable, hasilnya suara rakyat itu tidak dicuri-curi, maka kita waktu itu bikin IT KPU yang itu membawa dari kecamatan sampai ke pusat yang mengerjakan mahasiswa, karena bagi saya mahasiswa itu adalah kelompok yang paling sedikit korupsinya, the least corrupt group di dalam masyarakat kita. Apa yang terjadi waktu itu, semua kelompok yang namanya polling, survei, yang kayak gitu nggak laku. Tidak selaku yang seperti itu. Itu hanya ada di pemilu 2004. Setelahnya, IT KPU-nya tidak seperti di pemilu 2004. Nah, di sini anti-intelektualnya, kita sudah meletakkan semua fondasi. Bagaimana politik penyelenggaraan pemilu. Tapi nyontek aja tuh juga nggak mau kayak gitu ya. Kenapa? Nggak ngerti kayak gitu di dalam konteks itu. Balik lagi karena tidak bisa membuat proyek. Jadi proyek oriented yang luar biasa di kalangan pejabat kita, di kalangan politisi kita, dan di kalangan scholars kita. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu politik gitu ya, scholars mencoba untuk memberikan legitimasi hegemonik dari paradigma politik yang ada di luar misalnya. Sehingga yang laku ya yang kalau kemudian dia bisa digunakan untuk itu kayak gitu. Sementara kita yang mencoba untuk meletakkan dari filsafah, pemikiran, teori sampai comparative politics gitu ya. Comparative politics ini sangat penting. Tadi Rocky salah satu yang menarik sebetulnya New Zealand. Ini perdana menterinya perempuan, bagaimana dia ya waktu itu ada yang penembak di masjid, bagaimana dia memberikan direction giving, bagaimana dia empati kepada warga. Pada saat pandemi ini, dia juga menjadi contoh yang luar biasa sebetulnya. Jadi kalau kita mau komparasi, kalau kita kan ini karena Chinese oriented ya barangkali hari ini, karena rezimnya sangat dekat dengan poros Jakarta Beijing, yang terjadi selalu hanya contohnya Cina misalnya, negara Cina dalam konteks itu. Makanya kenapa TKA juga masih datang ke Indonesia, kita disuruh lockdown, tapi TKA datang. Bagaimana rakyat mau percaya dengan rezim yang seperti itu? Nah, researcher yang tadi juga banyak dimanfaatkan menjadi konsultan politiknya kayak gitu, dia cuma to convince financiers. Jadi oligarki ekonomi yang disebut oleh Dr. Mulyadi tadi. Jadi dia juga mencari duit. Cek sekarang semua survei lembaga-lembaga survei itu sekarang sudah hidup dengan kenyamanan yang luar biasa dibandingkan menjadi seorang dosen ya di UI yang nggak naik-naik pangkat kayak gitu. Nah, kembali lagi di dalam ilmu pengetahuan politik, metodologi menjadi sangat penting karena metodologi inilah yang kemudian menjadi argumen bahwa itu ilmiah atau tidak. Kalau kita dalam ilmu politik kan pengaruh dari perkembangan ilmu politik Amerika tidak bisa dihindari di dalam konteks itu. Ini tahun 50-an setelah Perang Dunia Kedua dengan Chicago School-nya bicara tentang kuantifikasi dari ilmu politik. Makanya Robert Dahl dengan demokrasi, poliarki itu sebetulnya studi di kota, who govern New Havens misalnya di kota dia. Tapi kemudian menunjukkan bahwa kekuasaan itu tersebar. Kekuasaan itu tidak elitis, kekuasaan itu bisa dimiliki oleh banyak kelompok. Makanya menarik sebetulnya, tapi itu studi perkotaan. Beda dengan studi yang nasional, kekuasaan berada di tangan militer, di tangan pebisnis, dan di elit birokrat atau elit politisinya. Nah, metodologi ini menjadi sangat penting di dalam konteks itu. Cuma perkembangan di Indonesia memang kita itu belum banyak sekali studi-studi. Kalau yang bicara kuantitatif ya, dia pasti mahal ya di dalam konteks itu. Kita biasanya lebih banyak studi kualitatif di dalam konteks ini. Nggak berkembang juga. Ahli politik yang paham dengan metodologi juga biasanya nggak terlalu banyak kayak gitu. Biasanya kita tergantung pada teman-teman di sosiologi yang banyak melakukan studi-studi metodologinya itu. Jadi ini juga
Walaupun studi-studi demokrasi diindekskan, ya indeks human right, indeks corruption, padahal kadang-kadang ya tetap saja bisa kita kritisi di dalam konteks itu. Nah, kembali lagi di dalam konteks tadi menarik, kalau kita bicara tentang power over dan power to do. Praktek yang tadi the triumph of pragmatism hari ini, para pemimpin kita ini cara pandangnya adalah power over. Kalau Anda punya kekuasaan, maka Anda akan menguasai, melakukan sayalah penguasa yang tadi personifikasi dirinya sebagai seorang yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Padahal dalam konteks bernegara kita punya konstitusi, punya tugas-tugas. Makanya setiap kali kalau saya bicara, saya selalu mengingatkan, ayo dibaca. Tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tumpah darah itu tidak hanya cuma manusianya, sumber daya alamnya juga harus dilindungi. Tapi kita kan dieksploitasi habis-habisan hari ini. Mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Jadi kalau tadi bicara tentang anti intelektual, kadang-kadang saya juga sedih. Kenapa? Rata-rata pendidikan di Indonesia itu masih SMP kelas 2, semester 2. Sekarang sudah masuk ke semester 2. Dulu masih semester 1. Jadi 7 tahun 6 bulan, sekarang 7 tahun 8 bulan. Bagaimana kita bisa mengajak semua itu? Tapi sebetulnya itu kan schooling. Intelektual, akal sehat yang sering Rocky Gerung sosialisasikan, sebetulnya bisa oleh siapa saja. Karena kita tidak hanya schooling. Yang namanya kebijakan local wisdom dan sebagainya itu kan berkembang di Indonesia ini. Nah, power to do yang ada, dianggapnya kalau berkuasa itu karena dia kuasa cuma 5 tahun sampai 10 tahun kalau 2 periode, maka sepertinya nggak ada pekerjaan lain kecuali bagaimana caranya dia menguasai dan menumpuk kekayaan. Ya, ini sebetulnya keluar dari high ideals dari politics gitu. Anda kalau menjadi pemimpin, Anda melakukan sesuatu untuk rakyatnya, melindungi rakyatnya. Makanya Rocky mestinya memang hari ini saya pernah menulis nih artikel saya tentang perkembangan ilmu politik itu dengan berpikir mengenai dekolonisasi dan rekonfigurasi ilmu pengetahuan politik di Indonesia gitu. Apakah rekonfigurasinya di dalam konteks di Indonesia atau rekonfigurasi juga bagaimana pengalaman-pengalaman politik di Indonesia menjadi lesson learned dari global politics. Jadi ini juga kita lebih menjadi konsumen dari teori-teori kalau tadi itu ya teori-teori, tapi kita belum bisa membangun pemikiran-pemikiran, walaupun sebenarnya ada, tapi kita tidak menggunakan contoh. Dwight King waktu itu tahun 99 dia meneliti satu desa, data satu desa pemilu 55 dengan pemilu 99. 2004 saya sediakan di KPU dulu itu, jadi 71 ribuan desa ada. Tapi kita belum mampu kemudian bagaimana data-data yang ada ini kita konseptualisasikan menjadi satu teori. Nah itu kemampuan dari teman-teman scholars di luar. Yang kedua, rekonfigurasi dan dekolonisasi. Saya sangat tertarik dari dulu, saya sangat suka tulisan-tulisannya Edward Said, Orientalism terutama ya, atau apa yang cultural imperialism. Ya. Bagaimana Edward Said, orang Palestina Kristen, yang kemudian juga menulis Covering Islam, kayak gitu ya. Jadi menggabungkan antara the Western established political theory gitu ya, yang sebetulnya masih lebih banyak juga yang seringkali saya mainstream theory. Jadi mainstream itu saya bilang mainstream theory. Gitu. Makanya kenapa teman-teman aktivis perempuan feminis kan mencoba untuk mengubah power over menjadi power to do gitu ya, dengan referensi-referensi dari Timur Tengah gitu ya. Ini Edward Said dari tulisan-tulisannya. Jadi kalau kita bicara power, bagaimana power dari Foucault kemudian digabungkan dengan pemikiran Ibnu Khaldun atau Ibnu Taimiyah atau ya Farabi kayak gitu ya, dari pemikiran-pemikiran Islam terutama di dalam konteks ini. Kalau itu digabungkan jadi rekonfigurasi lagi, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Tapi kalau kita ngomongin politik, agama dan sebagainya, langsung kita dianggap teroris. Padahal ilmu pengetahuan itu juga cukup, Pak.
bahkan bukan cukup banyak. Semua ilmu pengetahuan ada. Kalau kita orang Islam ya percaya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita bicara tentang negara Pancasila, tahu-tahu orang Islam kalau kita ngomongin khilafah kan dilarang. Bahkan dipenjarakan nanti kayak gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin negara Pancasila itu mirip sekali dengan konstruksi dari perjanjian Madinah pada masa zaman Rasulullah. Nah, dekolonisasi, rekonfigurasi dari pengetahuan-pengetahuan ini menjadi sangat penting bagi political scientist di Indonesia untuk mendapatkan niche gitu ya. Jadi bagaimana dari mulai filsafat, metodologi dikembangkan, teori dikembangkan, dan kemudian komparasi dikembangkan baik historical, jadi secara historis ke belakang maupun ke depan. Nah, dalam konteks sekarang COVID ini, menurut saya global politiknya juga harus diperhatikan. Ini masih belum banyak. Mungkin Mulyadi bisa menjelaskan, dia ahli tentang ketahanan militer ya, yang seperti itu. Global politik hari ini sebetulnya apa? Karena kalau ilmuwan politik sekarang takut juga kalau ngomong ini sebetulnya alami ya COVID ini atau dia sebagai sebetulnya senjata biologis. Kalau waktu itu Amerika sampai masuk intervensi invasi ke Irak karena dianggap Saddam Hussein memiliki senjata biologis yang mematikan, apa sebetulnya yang terjadi internationally? Jadi kalau kita dikembalikan lagi ngomongin pilkada, kemudian pada level yang sangat detail account lokal yang kadang-kadang cuma isu ijon ya, politik ijon, saya bilang Bandar tadi itu politik ijon di Indonesia dan sebagainya. Menurut saya kalau kita di Jakarta, makanya saya dulu mengatakan teman-teman universitas, carilah yang namanya uniqueness political scientist di masing-masing perguruan tinggi. Misalnya waktu itu kita mau bikin di BIAK ya, ilmu politik tapi konsentrasinya ke maritim. Jadi ke ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kelautan kayak gitu. Saya waktu ke India juga conference, dia bilang India saja, bahkan Cina saja kayak gitu ya, yang negaranya bukan kepulauan. Dia sangat mengembangkan, India mengembangkan tentang politik kemaritiman. Dalam konteks itu kita yang negaranya kepulauan tidak mengembangkan itu. Saya bilang Unhas, ayo Anda kembangkan itu yang namanya keilmuan ke sana. UI mau nggak mau karena di Indonesia ibu kota, urban, global, maka kita harusnya kuat dalam konteks pengembangan ilmu politik di isu-isu global dan isu-isu perkotaan. UGM sebetulnya sudah mengambil posisi ilmu politik yang berhubungan dengan pedesaan, ya, jadi rural dan sebagainya, politik pada level lokal politics. Nah, kalau ini dikembangkan baik dari Syahkuala sampai Uncen, sebetulnya akan sangat kaya. Makanya dekolonisasi, rekonfigurasi ilmu pengetahuan politik ini menjadi prioritas kalau menurut saya. Supaya apa? Supaya, ini yang menarik juga. Anda mau bicara politik demokrasi, di Maluku Utara, tidak ada satu kampus pun di sana yang mengajarkan ilmu politik. Jadi ini juga dalam konteks disiplin, dalam konteks ini. Jadi diskurs, wacana, kita ngomongin demokrasi ini apa sih? Jangan-jangan nggak ngerti gitu kan? Kan kita ngomong, oh kami negara demokrasi. Tahu di statement berikutnya lagi, kalau Anda bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh negara, oleh presiden, oleh menteri, maka saya akan kejar dan saya laporkan ke polisi. Jadi pejabat itu nggak boleh ngelaporin rakyat gitu. Ya, jadi yang seperti itu saja, paham nggak? Anda dibayar itu satu paket. Anda tinggal di istana gratis, naik pesawat gratis, makan dengan presiden Amerika, dengan raja, dengan ini gratis, keluarga Anda gratis, satu paket dengan Anda dikritik. Nah, ini persoalan kita, orang-orang yang kritis itu tidak mendapatkan tempat di dalam diskurs yang ada di Indonesia. Kita ini kebanyakan manusia Indonesia ya anti intelektual, tapi ini sebetulnya tidak hanya fenomena di Indonesia, fenomena di seluruh dunia kalau kita ngomongin anti intellectual society dalam konteks itu. Tapi mari kita kembangkan. Makanya saya senang sekali Rocky kemana-mana kita bicara tentang akal sehat dan dengan tema sepertinya kecil tapi itu langsung masuk dan mengubah mindset, itu menjadi sangat penting di dalam perkembangan ilmu politik di Indonesia.
Saya pikir itu, Rocky. Oke, terima kasih Kusnul, Dr. Mulyadi. Saya surprise karena di dalam kondisi kita ada masuk di dalam kecemasan umum, kita masih bisa mengucapkan soal-soal yang normatif. Itu keinginan untuk memfungsikan politik sebagai cara untuk menguji kebijakan. Nah, poin ini diajukan oleh Dr. Mulyadi tadi. Jadi saya simpulkan saja bahwa ilmu politik memerlukan metode yang standar di dalam upaya untuk merumuskan problem secara lebih komprehensif. Karena itu studi-studi kuantitatif sedang dikembangkan metodologinya itu. Tetapi di samping yang kuantitatif itu, tetap imperatif dari ilmu politik adalah justice. Jadi ada perintah etis di dalam ilmu politik, dan ilmuwan politik terikat dengan perintah etis itu. Sama seperti dokter terikat dengan sumpah Hippocrates. Jadi saya senang, terima kasih banyak. Kita akan bicara nanti soal-soal lain. Tadi Kusnul mengusulkan sesuatu yang unik juga, yaitu mencari apa yang disebut distinctive karakter dari ilmu politik di masing-masing kampus, di masing-masing lokalitas. Uniqueness istilahnya tadi. Saya kira itu juga satu prasyarat untuk mengklaim diri sebagai ilmuwan politik. Itu paham tentang local karakter, uniqueness, dan karena itu perkembangan ilmu politik di Indonesia bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu memperluas studi kuantitatif untuk melihat problem dan mempertajam analisis etik agar supaya hubungan antara tanggung jawab ilmuwan dan perkembangan ilmu mengarah pada upaya menghasilkan keadilan. Oke, mungkin 1-2 menit. Bang, bisa saya tambahkan sedikit, Bang? Dr. Mulyadi dan Kusnul. Yes, oke, ya silakan. Ya, terus lanjut. Bang, mumpung saya ini sedikit, saya agak blend tadi. Ini ada 3 poin yang saya ingin tegaskan di sini. Kekuasaan itu sendiri, kemudian intelektual, yang kemudian tadi publik ini. Yang pertama tentang kekuasaan itu, Bang. Saya ingin tegaskan kembali bahwa ketika kekuasaan itu tanpa justifikasi dan legitimasi, maka dia akan dijalankan dengan penuh koersi. Itu tidak mungkin persuasi. Itu secara teoritis. Yes. Jadi kalau ada kekuasaan tanpa legitimasi dan justifikasi, maka dia dijalankan dengan koersi. Karena koersi tidak mungkin persuasi. Karena itu ada bayangan yang ketakutan masyarakat itu ada darurat sipil, tertib sipil dan sebagainya. Itu karena tadi dia menganggap di situ ada koersi, ada kekerasan di situ. Kenapa ada kekerasan? Karena publik sendiri paham bahwa sebenarnya penguasa tanpa legitimasi dan justifikasi. Nah, kekuasaan yang tanpa legitimasi dan justifikasi, maka dia melahirkan kekuasaan yang patologis. Kekuasaan yang patologis cirinya ada 5. Yang pertama itu menindas, yang kedua anti kritik, yang ketiga status quo, yang keempat anti perubahan, dan yang kelima korup. Itu. Okay. Nah, tentang oligarki ekonomi ini juga memang bandar politik inilah yang mengancam para ilmuwan, karena dia akan masuk di kampus untuk membeli mereka. Kenapa mereka mau dibeli? Karena mereka punya kemampuan akademik yang bisa digunakan sebagai lisensi, hak cipta, dan paten. Tiga-tiganya ini, Bang. Paten, lisensi, dan hak cipta yang mereka ingin miliki sehingga ilmuwan itu dibeli, gitu. Tapi apa itu? Di publik sendiri, ilmuwan politik itu diuji dengan metodologinya. Karena metodologinya inilah yang menentukan seseorang ilmuwan apakah dia bisa berbohong atau tidak. Baik, ingat, ilmuwan itu dimaafkan kalau dia salah. Boleh dia salah, asal jangan berbohong. Beda kalau politisi. Politisi boleh berbohong, tapi tidak boleh salah.
Nah, yang jadi problem betul ini kalau ilmuwan yang jadi politisi, karena dia tidak boleh salah dan juga tidak boleh berbohong. Tapi bagi ilmuwan itu tadi yang Abang bilang bahwa ada etiknya di situ, ada unsur etiknya. Karena itu yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya, itu mahasiswa yang mau politik, ingat, kamu punya dosa, ya. Kamu punya dosa 2 kali kalau kamu melakukan kesalahan karena kamu mengetahui punya ilmu, kemudian tindakannya lagi salah di lapangan. Itu selalu saya ingatkan. Kalau alumni-alumni lain yang salah, itu dosanya dosa tidak terlalu itu. Mudah diampuni Tuhan. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, ilmuwan politik itu luar biasa itu. Tuhan tidak akan mengampuni dosamu itu. Ya. Oke. Ya. Oke, saya kira ini diskusi awal yang menarik dan kita akan bertemu lagi dan saya simpulkan bahwa mereka yang belajar ilmu politik harus ingat bahwa di dalam basis terakhir dari ilmu itu ada perintah etis, yaitu hasilkan keadilan. Nah, perintah itu juga berlaku pada kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak menghasilkan keadilan, maka dia akan menghasilkan kekerasan. Nah, dalam konteks COVID sekarang kita mesti dengan berat hati mesti katakan bahwa banyak dokter yang meninggal dan kita berempati pada mereka, kita berduka cita. Tapi wafatnya dokter-dokter ini lebih banyak bukan disebabkan oleh COVID-19, tetapi oleh kebijakan politik yang buruk. Jadi selalu ada implikasi antara kebijakan dan akibat dari sesuatu yang diambil secara melanggar perintah etis. Oke, teman-teman, kita dengarkan 2 ilmuwan kita bicara panjang lebar dan kita tentu mendukung upaya pemerintah walaupun terlambat dalam upaya membentengi diri masing-masing kita dari penyebaran ini. Jadi seluruh protokol yang diucapkan di media massa sebetulnya sudah kita lakukan. Tapi dalam keadaan itu tidak berarti bahwa kritik terhadap kebijakan harus dihentikan juga. Jadi hentikan bersosialisasi yang berlebihan, tapi jangan hentikan kritik yang datang dari ilmuwan politik karena dasarnya adalah pengetahuan. Oke, sampai ketemu di sesi berikut. Para mahasiswa dan netizen, salam dari kami bertiga untuk kalian semua.